5 sekawan di Pulau Harta. 1. Liburan yang tak tersangka. Bagaimana Bu, sudah ada kabar tentang liburan kita? Tanya Julian pada suatu pagi. Bisakah kita pergi lagi ke Polsith seperti biasanya? Kurasa tidak bisa, jawab ibu. Semua penginapan di sana penuh kali ini. Ketiga anak yang sedang sarapan itu saling berpandangan. Mereka kecewa karena sebenarnya kepingin sekali ke Polsith. Mereka menyukai rumah yang biasa mereka sewa dalam liburan. Pantai di Polsith sangat indah, enak mandi di sana. Jangan sedih dong, kata ayah membujuk. Kita pasti masih akan berhasil menemukan tempat berlibur yang sama baiknya. Oh ya, aku dan ibu kali ini tidak bisa ikut dengan kalian. Ibu sudah bercerita mengenainya? Belum, saut Anne. Betul itu Bu, ibu tidak bisa ikut berlibur dengan kami. Selama ini ibu selalu bisa. Kali ini ayah mengajak ke Skotlandia, ujar ibu. Cuma kami berdua saja, kalian kan sudah cukup besar, sudah bisa mengurus diri sendiri. Karenanya kami rasa pasti akan senang bila sekali-kali kalian pergi berlibur tidak dengan orang tua. Tapi sekarang ternyata kalian tidak bisa pergi ke Polsith. Ibu sekarang bingung, tak tahu kemana kalian bisa pergi ke liburan nanti. Bagaimana kalau ke Paman Quentin? Kata ayah tiba-tiba. Paman Quentin itu adik ayah, jadi paman anak-anak. Mereka baru sekali berjumpa dengan Paman Quentin. Mereka agak takut padanya. Orangnya jangkung, tak pernah tersenyum apalagi tertawa. Dia seorang sarjana yang sangat pintar, ia boleh dibilang terus-menerus sibuk dengan ilmunya saja. Paman Quentin tinggal di tepi laut, cuma itulah yang diketahui anak-anak tentang paman mereka itu. Quentin? Tanya ibu agak heran. Kenapa tiba-tiba teringat padanya? Kurasa dia takkan senang jika ada anak-anak yang ribut bermain-main dalam rumahnya. Soalnya begini, kata ayah menerangkan duduk perkara. Baru-baru ini aku bertemu dengan istrinya di kota karena ada urusan sedikit. Kurasa keuangan mereka saat ini agak sempit. Kata Fanny, dia akan senang sekali jika ada orang menginap di rumah mereka supaya ada tambahan penginapan, penghasilan. Fanny adalah istri Paman Quentin. Jadi bibi anak-anak. Kau kan tahu mereka tinggal di tepi laut, kata ayah melanjutkan keterangannya. Mungkin cocok sekali untuk berlibur anak-anak. Fanny ramah sekali. Pasti anak-anak tidak akan mengalami kekurangan apapun. Ya betul juga, sambut ibu. Dan mereka kan juga punya seorang anak. Siapa namanya? Aku agak lupa. Agak aneh kedengarannya. Oh iya, aku ingat sekarang. Namanya Georgina. Berapa umurnya sekarang ya? Kurasa kurang lebih 11 tahun. Sama seperti aku, kata Dick. Bayangkan kita punya saudara sepupu yang belum pernah kita lihat. Tentu dia akan kesepian. Aku biasa bermain bersama-sama Julian dan Anne. Tapi Georgina anak tunggal. Kurasa pasti dia akan gembira jika kita datang. Ya, kata Bibi Fanny, anaknya akan senang jika ada teman datang, ujar ayah. Kurasa kalau sekarang kita menelponnya untuk mengurus kedatangan anak-anak ke sana, persoalan akan beres. Dengannya Fanny akan agak tertolong. Sedangkan Georgina pasti akan gembira karena ada teman bermain selama liburan. Dan kita bisa tenang karena ketiga anak kita terurus dengan baik. Anak-anak mulai merasa tertarik. Tentunya asyik mereka pergi ke suatu tempat yang belum pernah mereka datangi. Dan tinggal bersama seorang saudara sepupu yang belum mereka kenal. Di sana ada tebing yang tinggi, ada batu-batu dan pasir, tanya Anne bertubi-tubi. Tempatnya enak nggak? Aku tak begitu ingat, jawab ayah. Tapi aku merasa pasti tempat itu mengasihkan. Pokoknya kalian akan senang di sana. Namanya Teluk Kirin. Bibi Fanny dilahirkan di sana dan bagaimanapun tak akan mau pergi dari sana. Ayo dong ya, telepon Bibi Fanny dan tanyakan apa kami bisa ke sana. Seru Dick tak sabar lagi. Kurasa tempat itu cocok sekali bagi kami. Kedengarannya seperti banyak petualangan yang bisa dialami di sana. Ah, kau selalu begitu. Kemana saja kau pergi selalu kau katakan tempat itu banyak petualangannya, ujar ayah sambil tertawa. Baiklah, ku telepon saja dia sekarang. Kita lihat nanti barangkali kalian beruntung. Anak-anak sudah selesai sarapan. Mereka menunggu ayah yang akan menelpon. Ayah pergi ke ruang tengah, kedengaran kesibukan menelpon. Mudah-mudahan saja berhasil, harap Julian. Aku kepengen tahu seperti apa saudara sepupu kita yang bernama Georgina itu. Namanya aneh ya, seperti nama anak laki-laki. Kata ibu, tadi umurnya kira-kira 11 tahun. Setahun lebih muda dari aku, seumur dengan kau Dick, dan 1 tahun lebih tua dari Anne. Mestinya dia cocok dengan kita. Pasti akan asik kalau kita main bareng-bareng. Sesudah menelpon selama kurang lebih 10 menit, ayah kembali. Melihat mukanya, dengan segera anak-anak tahu bagaimana hasil percakapan. Ayah tersenyum lebar. Beres, ujarnya. Bibi Fanny gembira mendengarnya. Katanya untung sekali jika Georgina mendapat teman. Anak itu selalu seorang diri, kemana-mana tidak berteman. Bibi merasa senang di TV kalian. Hanya kalian harus hati-hati. Jangan sampai Paman Quentin terganggu. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini bekerja. Dan cepat marah jika merasa terganggu. Kami takkan ribut jika di dalam rumah ya, kata Dick. Sungguh, kami berjanji. Aduh, asik,
kita ke minggu depan pergi ya. Minggu depan jika ibu selesai saat itu, kata ayah. Ibu mengangguk. Bisa saja, katanya. Tak banyak yang harus dipersiapkan untuk mereka, hanya pakaian renang, baju kaos, dan celana pendek. Cuma itu saja, pakaian mereka sama semua. Wah enak, kita bisa pakai celana pendek lagi, seru Anne girang, sambil menandak-nandak dalam kamar. Aku bosan terus-terusan pakai celana seragam sekolah. Aku kepingin memakai celana pendek atau baju renang. Aku kepingin berenang dan memanjat-manjat dengan Dick dan Julian. Sebentar lagi semua bisa kau lakukan, kata ibu. Tergelak melihat kelakuan putrinya itu. Tapi jangan lupa menyiapkan alat permainan dan buku-buku yang ingin kalian bawa. Jangan banyak-banyak karena tempatnya tidak banyak untuk itu. Tahun lalu Anne ingin membawa serta ke-15 bonekanya sekaligus, ujar Dick. Masih ingat Anne? Menggelikan sekali kau waktu itu. Tidak, jawab Anne dengan ketus. Mukanya merah. Aku sayang pada semua bonekaku. Karenanya aku bingung memilih, keputuskan untuk bawa semuanya saja. Itu sama sekali tidak menggelikan. Kau juga ingat 1 tahun sebelumnya lagi, Anne kepingin membawa kuda goyangnya, kata Dick sambil tertawa cekikikan. Kemudian ibu mencampuri pembicaraan. Ya, dan ibu ingat ada seorang anak laki-laki bernama Dick yang pernah merengek-rengek ingin membawa serta 2 boneka hitam, 1 beruang-beruangan, 3 anjing-anjingan, dan 1 boneka monyet ke Polsith. Sekarang giliran Dick merasa malu. Cepat-cepat ia berganti pembicaraan. Dengan apa kita ke sana ya? Tanyanya ke ayah. Naik mobil atau dengan kereta api? Naik mobil, jawab ayah. Barang-barang kita masukkan semua ke tempat bagasi. Bagaimana kalau kita berangkat hari Selasa? Kurasa baik sekali, kata ibu. Dengan begitu kita bisa mengantar anak-anak lalu kembali untuk berkemas dengan tenang. Kemudian hari Jumat kita berangkat ke Skotlandia. Baiklah, kita persiapkan saja keberangkatan hari Selasa. Jadi hari Selasa mereka akan berangkat, anak-anak sudah tak sabar lagi menghitung-hitung hari. Setiap malam Anne mencoret tanggal yang sudah berlalu di penanggalan. Lama sekali rasanya waktu berlalu dalam 1 minggu itu. Tapi akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Dick dan Julian yang tidur sekamar bangun serempak pada suatu pagi. Keduanya memandang keluar jendela. Kelihatannya akan cerah hari ini. Hore, seru Julian gembira sambil meloncat-loncat turun dari tempat tidurnya. Entah kenapa, tapi bagiku rasanya penting bahwa hari pertama liburan harus cerah. Yuk, kita bangunkan Anne. Anne tidur di kamar sebelah. Julian masuk menggoyang-goyang tubuh adiknya. Ayo bangun, sekarang hari Selasa dan matahari bersinar cerah. Mungkin kalian akan heran kenapa Julian begitu meributkan soal matahari bersinar atau tidak. Tapi di Inggris tidak setiap hari surya muncul untuk memanaskan bumi dan sinarnya. Di sana seringkali berkabut atau kalau tidak hujan. Dan tidak enak bukan jika bermain-main di alam yang suram. Anne terlompat bangun. Dipandangnya abangnya dengan wajah gembira. Akhirnya tiba juga hari ini yang ditunggu-tunggu selama ini, serunya riang. Aku sudah khawatir jangan-jangan hari Selasa tak akan pernah tiba. Aduh, aku gembira sekali. Tak sabar lagi rasanya ingin sekarang juga berangkat. Mereka berangkat sehabis sarapan. Mobil mereka besar cukup bagi mereka semua. Ibu di depan di samping ayah, sedang anak-anak duduk di belakang. Kaki mereka diletakkan di atas 2 buah koper. Tempat bagasi di belakang penuh dengan segala macam barang serta sebuah peti kecil. Menurut perasaan ibu tak mungkin masih ada yang kelupaan. Mereka melewati jalan-jalan kota London yang penuh dengan lalu lintas. Pelan sekali mobil mereka berjalan. Tapi ketika sudah di luar kota, mobil mereka lebih laju. Tak lama kemudian sudah sampai di daerah luaran. Ayah melajukan jalan mobil. Anak-anak bernyanyi-nyanyi. Mereka selalu bernyanyi jika bergembira. Kita nanti berpiknik? Tanya Anne. Tiba-tiba ia merasa lapar. Ya, kata ibu. Tapi kau masih harus bersabar dulu. Sekarang kan baru pukul 11. Setengah 1 nanti kita akan makan siang, Anne. Aduh, keluh Anne. Tak kuat aku menahan lapar sampai saat itu. Ibu memberikan beberapa batang coklat. Anne bersama kedua saudara laki-lakinya makan coklat dengan nikmat. Sambil mengarahkan perhatian ke pemandangan yang dilewati. Bukit, hutan, tanah, pertanian silih berganti. Mereka berpiknik di puncak sebuah bukit di tengah lapangan yang sudah melandai ke arah sebuah lembah. Lembah itu nampak cerah kena sinar matahari. Asik juga mereka piknik di situ. Anne jengkel ketika ada seorang sapi besar berwarna coklat datang mendekat dan memandangnya dengan matanya yang besar. Untung ayah mengusirnya ketika anak itu banyak sekali makannya. Kata ibu pukul 4:30 nanti mereka tidak bisa piknik lagi karena semua roti sudah habis disikat oleh anak-anak. Termasuk yang disediakan untuk hidangan bersama teh nanti. Jadi mereka akan mampir ke sebuah restoran untuk minum teh. Di Inggris orang biasa makan roti pada saat minum teh sekitar pukul 4:30 sore. Banyak restoran yang khusus menghidangkan teh serta kue-kue dan roti. Pukul berapa kita nanti tiba di rumah Bibi Fanny? Tanya Julian sambil mengunyah potongan rotinya yang terakhir. Ia masih lapar. Rasanya masih sanggup menyikat 3 potong lagi. Kalau tak ada gangguan sekitar pukul 6, jawab ayah.
Nah, siapa mau jalan-jalan sebentar untuk melemaskan kaki karena nanti kita akan lama duduk di dalam mobil. Sehabis jalan-jalan sebentar, mereka masuk lagi ke dalam mobil. Ayah menjalankan kendaraan itu dengan laju. Akhirnya tiba juga saat minum teh. Anak-anak mulai gelisah. Pasti kita sudah dekat dengan laut, ujar Dick. Aku sudah bisa mencium baunya. Betul juga katanya. Mobil mereka meluncur ke atas sebuah bukit dan tiba-tiba di depan mereka terbentang air yang sangat luas. Laut biru yang tenang dan berkilauan kena sinar matahari sore. Ketiga anak itu bersorak serempak. Itu dia, aduh bagusnya. Aku kepengen berenang sekarang ini juga. Tak sampai 20 menit lagi kita akan sampai di Teluk Kirin, ujar ayah. Menyabarkan. Ternyata perjalanan kita lancar, sebentar lagi akan kelihatan teluknya. Teluk Kirin termasuk besar dan ada sebuah pulau aneh di ambangnya. Sementara mobil mereka melaju di jalan yang menyusuri pantai, ketiga anak itu sibuk mencari teluk yang dikatakan oleh ayah mereka. Kemudian Julian berteriak gembira. Itu dia, pasti itu Teluk Kirin. Lihatlah Dick, alangkah bagusnya, airnya biru sekali. Dan lihatlah, pulau karang yang kecil itu di ujung teluk, kata Dick. Aku kepingin ke sana. Itu sudah tak perlu kau katakan lagi, kata ibu. Sekarang kita harus mencari rumah Bibi Fanny, namanya Pondok Kirin. Tak lama kemudian mereka sampai di Pondok Kirin. Letaknya di atas sebuah bukit rendah yang berada di tepi teluk. Nama Pondok Kirin agak menyesatkan karena bangunannya sama sekali tidak kecil. Besar dan tua terbuat dari batu berwarna putih. Dinding depannya dirambati tanaman mawar, kebunnya kelihatan meriah penuh dengan bunga-bungaan. Inilah dia, Pondok Kirin, ujar ayah sambil menghentikan mobil. Bangunannya sudah tua kan? Kabarnya sudah 300 tahun umurnya. Mana ya paman Quentin? Nah, itu Fanny datang.